Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, welcome back ya kan. Kembali lagi bersama saya ya. Udah lama banget saya nggak upload video tentang apapun itu, tentang cryptocurrency dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kalian selalu mengikuti updatean saya, entah dari komunitas Facebook, entah dari komunitas YouTube atau grup Telegram atau grup WhatsApp juga, semuanya juga pasti tahu sekarang saya sedang sibuk perpindahan kantor yang lama ke kantor yang baru ya kan. Bukan berarti kantor lama itu tidak worth it ya, tetapi memang saya ada dua alasan sebenarnya. Ada dua alasan saya untuk berpindah kantor ya kan. Yang pertama saya selalu ingin punya gedung sendiri ya kan. Kalau misalkan nyewa terus kapan bisa nyamannya gitu kan. Kalau misalkan ngebagusin gedung orang itu ya bagaimana ya gitu kan ya, ada rasa seperti apa gitu kan ya, rasa yang nggak bisa dijelaskan gitu kan. Lalu yang kedua, saya dari kecil dulu itu selalu berekspektasi saya mempunyai tempat kerja yang tidak jauh dari rumah, atau bisa dibilang saya mempunyai ekspektasi yang tempat kerja itu yang dimana tempat kerja saya sekarang atau kantor ESGX sekarang itu ada tepat di depan rumah saya gitu kan. Walaupun sekarang sedang renovasi samping kiri kanan dan lain sebagainya gitu ya, tapi kalau misalkan saya tunggu sampai selesai ya, sampai berapa bulan saya tidak ini kan membuat video, nanti ya tidak terikut update dan lain sebagainya, nggak bisa lah seperti itu ya. Nah, dari waktu saya 1 bulan ini ya, hampir 1 bulan atau mungkin hampir 2 bulan ini ya, kan saya berpikir bahwasanya di sela-sela waktu saya tidak aktif di dalam dunia YouTube, di sela-sela waktu tidak aktif dalam dunia cryptocurrency, Telegram dan sebagainya, walaupun masih aktif sebagian ya, tapi yang paling nggak aktif kan itu YouTube ya. Di sini saya sedikit berpikir bahwasanya ternyata tidak terasa permainan atau dunia cryptocurrency yang selama ini saya mainkan, yang selama ini saya bagikan ke kalian semua, yang selama ini saya buatkan video untuk kalian semuanya, sudah melewati ya kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang penting tidak penting yang bisa berpengaruh atau tidak berpengaruh secara langsung di dalam dunia cryptocurrency, baik dunia Bitcoin maupun altcoin gitu kan ya. Mulai dari Indodax yang dulunya ya bisa kita lihat ya, sekarang Indodax ini yang dulunya ini keren banget, sekarang volumenya turun drastis ya kan. Lalu munculnya market top 1 dunia ya kan, Binance yang mengekspansi Indonesia, yang sekarang kalian tahu withdraw di Binance itu kurang lebih hanya 6.500 perak ya. Berbeda sekali dengan Indodax yang notabene adalah market cryptocurrency resmi yang Indonesia yang paling besar, kalah dengan Binance ya kan. Kalau misalkan Indodax itu kan 1% plus 25.000 ya kan. Kalau misalkan Binance itu 6.500, tidak ada biaya apapun lagi gitu kan, dan bisa secara instan sama seperti Indodax lah. Lalu Indonesia ini apakah tidak melakukan sebuah gebrakan, apakah tidak melakukan sebuah perlawanan balik gitu kan, karena market top 1 dunia Binance ini sedang mengekspansi Indonesia gitu ya. Apakah memang Indonesia ini diam-diam saja gitu kan. Lalu market yang katanya dulu itu jadi kalau misalkan banyak market juga Indonesia yang memundurkan diri ya, seperti Gopax Indonesia yang dulunya itu bahasanya sangat tinggi sekali ya. Dulu itu orang dalam itu berbicara seperti ini kan, saya tanya bagaimana Gopax ini bisa bertahan sedangkan tidak ada biaya taker dan maker gitu kan. Dia menjawab, oh tenang saja, investor kami besar, kami mempunyai the big investor, investor tunggal dan sebagainya, tapi nyatanya tutup ya kan, karena kurang kuatnya promosi, kurang kuatnya sistem yang ada di dalamnya gitu kan. Padahal tidak ada biaya taker dan maker ya kan, dan dia juga sudah berizin Bapepti gitu. Nah, di sini Binance ini sangat pintar ya. Binance ini sangat pintar untuk mengekspansi Indonesia. Dirangkul dulu salah satu produk Indonesia yang tidak cukup terkenal ya, toko kripto. Ya walaupun sekarang udah terkenal ya, siapa bilang toko kripto nggak terkenal. Dibandingkan Indodax, toko kripto itu masih sangat bawah ya. Tetapi semenjak Binance ini mendeklarasikan bahwasanya toko kripto itu dibantu oleh dia, maka dia mendadak terkenal. Dan sekarang Binance dan toko kripto selalu berkolaborasi untuk mengekspansi seluruh Indonesia, menghancurkan market-market secara tidak langsung. Oh,
kami saingan secara sehat kok dan lain sebagainya. Iya, yang bilang saingan secara sehat memang Binance seperti itu ya. Tetapi pada faktanya memang semua satu persatu market di Indonesia dimatikan oleh Binance ya kan. Apalagi jika Indodax tidak mengeluarkan sebuah deklarasi baru, tidak mengeluarkan sebuah inovasi baru, semuanya akan hilang pada masanya. Bahkan Indodax yang notabene adalah market top Asia bisa hilang atau mungkin bisa bangkrut kalau tidak merangkul ya. Kalau tidak merangkul para influencer-influencer kuat yang ada di Indonesia, itu saya jamin beberapa tahun kemudian mungkin Indodax akan terlupakan. Karena untuk apa kita main di market pasar Indonesia yang notabene memang pasar Indonesia tetapi tidak menunjukkan fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan, ya untuk apa? Sedangkan Binance ini fasilitasnya lengkap gitu kan, fasilitasnya lengkap, mulai dari withdrawnya murah, withdrawnya instan, dan semua fitur-fitur yang ada di dalam itu lebih lengkap Binance sendiri gitu kan ya. Dan Indodax nggak punya sama sekali, seperti perpetual, seperti leverage, seperti fiat dan lain sebagainya, tidak lengkap semuanya ya kan Indodax. Apalagi Binance sendiri berani menggaji seluruh influencer Indonesia ya kan. Abang lu kan bukan siapa-siapa. Justru saya bukan siapa-siapa. Justru saya yang bukan siapa-siapa itu berani, mereka berani menggaji ratusan juta untuk menggait nama influencer-influencer yang ada di Indonesia. Kalau kalian nganggap saya bukan siapa-siapa, justru saya yang bukan siapa-siapa aja berani digaji mereka cukup besar. Bagaimana orang yang siapa-siapa menurut kalian? Kalian menganggap saya bukan siapa-siapa. Justru itu, saya yang bukan siapa-siapa saja berani menggelontorkan dana yang cukup besar. Ya kan? Yang cukup besar, yang jika dirupiahkan itu mencapai 100 juta rupiah ke atas per bulannya. Nah, bagaimana Indonesia bisa menang jikalau influencer-influencer di Indonesia itu terus dirangkul sama market-market top dunia? Terus dirangkul sama produk-produk yang mengekspansi Indonesia. Binance, Snapix, Bityard, dan sekarang ternyata market yang tadinya saya kira itu market biasa-biasa saja, ternyata sekarang bertahan dan terus berevolusi. Market apa itu ya? Ini market Dudex. Market Dudex ini saya kira adalah market yang tidak bisa bertahan, tetapi sekarang ini lebih bertahan dan memunculkan beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Indodax ya. Kenapa saya bandingkan sama Indodax? Karena Indodax adalah satu-satunya harapan. Bang, toko kripto kan keren? Iya. Yang bilang toko kripto itu jelek siapa? Tapi toko kripto sekali lagi adalah itu dananya dari Binance. Ya kan, antara bangga atau tidak bangga Indonesia ini. Kenapa Indonesia tidak bisa mengeluarkan semacam deklarasi, semacam merangkul seluruh influencer Indonesia untuk bersatu mengalahkan produk-produk luar negeri? Kenapa malah Indonesia yang notabene banyak sekali sumber daya manusia yang bisa diperdayakan, mulai dari otaknya, mulai dari analisisnya, mulai dari para pemodalnya gitu ya, malah diserang oleh market luar? Bang, gimana lo tahu? Ya, saya salah satu orang yang bekerja sama dengan market-market luar tersebut gitu kan. Dan volume Indonesia itu mencapai volume top 5 besar di seluruh dunia. Orang dari Indonesia. Lah kenapa Indodax sepi bang? Ya karena dia tidak mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Indodax hanya diam saja, Indodax hanya diam dengan kesombongannya seperti pada dasarnya Nokia masa dulu ya kan. Nokia masa dulu tidak menerima perubahan zaman, tidak menerima Android, dan akhirnya dia musnah. Dan sekarang dia menggunakan Android, ya sudah terlambat. Sudah terlalu rumit, sudah terlalu susah dia untuk melangkah mencapai sebuah stagnan atau sebuah peringkat yang sama dengan market-market yang sudah dulu menyadari bahwasanya perlu adanya inovasi. Market spot trading mungkin berjaya di masa dulu, di tahun 2015, tahun 2016, 2017. Lalu munculnya pasar derivatif, lalu munculnya pasar leverage, munculnya future. Sekarang semuanya memang harus mengikuti zaman. Apalagi Indodax adalah notabene yang tidak terlalu mempedulikan influencer-influencer yang ada di dalam negeri. Mereka terlalu menganggap remeh para influencer-influencer dalam negeri. Mereka terlalu menganggap remeh orang-orang seperti saya ya kan. Padahal secara data atau secara fakta, kalau misalkan saya mau pamer gitu kan ya, bisa mencapai 50 juta dolar hingga 150 juta dolar per bulannya. Volume yang saya buat di situ, volume yang para afiliasi saya yang mendaftar lewat link saya, itu adalah bukti bahwasanya 150 juta dolar dalam satu bulan. Maka dari itu market luar menghargai saya, tapi kenapa market di dalam produk dalam negeri sendiri itu tidak menghargai saya? Yang katanya adalah saya bukan siapa-siapa. Justru saya bukan siapa-siapa. Kenapa saya lebih dihargai di market luar negeri daripada market negara sendiri? Lah bang, sekarang lu mihak siapa sih sebenarnya? Saya mihak Indonesia, karena saya
yang memang orang Indonesia. Saya pengen bahwasanya Indonesia itu maju. Tetapi ketidakpahaman apa yang akan dilakukan oleh para market seperti Indodax dan market-market lainnya di Indonesia itu yang terlalu menganggap remeh influencer, terlalu menyepelekan, terlalu memandang sebelah mata apa yang ada di dalam depannya gitu kan. Justru orang-orang influencer di dalam negeri itu lebih dihargai. Bagaimana mereka untuk mencapai ya kan rasa iba, rasa ingin untuk mendeklarasikan bahwasanya oh ternyata jangan main di market luar, main di Indonesia saja yang sudah terizin dan lain sebagainya bla 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 gitu. Sedangkan market Indonesia sendiri tidak melakukan penghargaan terhadap influencer-influencer di dalam negeri. Justru influencer-influencer yang dipandang sebelah mata oleh para market top Indonesia itu sangat dihargai luar biasa. Sangat dihargai luar biasa dari market luar negeri, market seperti market top dunia, broker top dunia dan lain sebagainya. Lah gimana mau ngebela Indonesia kalau misalkan Indonesianya ini tidak menghargai? Apa yang akan terjadi nanti? Yang terjadi adalah satu persatu market yang ada di dalam Indonesia akan tumbang. Apa yang saya khawatirkan? Yang saya khawatirkan adalah ketika legalitas sudah tidak terlalu berpengaruh di dalam Indonesia, munculnya oknum-oknum yang mengatasnamakan cryptocurrency. Oh itu aja market-market top dunia aja yang dimainkan para ini itu udah nggak izin Bapepti kok dan sebagainya, tapi mereka semuanya masih main gitu kan. Nah, notabene atau stigma yang seperti itu yang dimanfaatkan oleh para oknum yang akhirnya muncul beberapa produk yang notabene cryptocurrency tetapi ujung-ujungnya adalah Ponzi, yang notabene adalah katanya mata uang digital, ujung-ujungnya adalah multi level marketing gitu kan ya. Nah, akhirnya muncul orang-orang seperti itu dan selalu berpecah pendapat seperti ini seperti itu dan ya, karena memang Indonesia tidak menghargai itu. Pemerintah juga tidak terlalu menghargai bahwasanya Bitcoin adalah cryptocurrency adalah sebuah hukum yang memang ditindaklanjuti secara serius. Munculnya masyarakat yang gemar Ponzi, munculnya masyarakat yang gemar multi level marketing. Pada dasarnya mereka adalah membayar uang member dari get member juga, ya kan? Itu kan kelemahan pemerintah dan kelemahan regulasi yang ada di dalam Indonesia, gitu kan? Harusnya memang ada dibuat semacam peraturan resmi supaya tidak boleh begini bla 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 seperti itu. Mulai dari A sampai Z itu semuanya diatur supaya apa? Supaya Indonesia bisa maju dalam kehidupan mata uang digital. Tapi sekali lagi ya kelemahannya itu tadi. Ketika memang Indonesia menggunakan teknologi blockchain, minimnya atau sangat tidak mungkin untuk terjadi manipulasi data, ya akhirnya para koruptor duitnya kemana dong gitu kan ya. Akhirnya seperti itu. Nah dari sini semua kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah produk-produk di dalam negeri ini ya, produk-produk di dalam negeri ini tidak menghargai para influencer gitu kan, tidak menghargai para influencer di dalam negeri sehingga membiarkan market luar mengekspansi Indonesia secara halus gitu ya. Mulai dari dia menggelontorkan dana ke toko kripto, ya kan? Ya memang dia menggelontorkan dana, ya itu tidak seberapa karena dia mendapatkan seluruh user dari Indonesia yang harusnya bisa. Ditambah lagi para anak-anak dalam negeri membuat project yang ujung-ujungnya multi level marketing, ujung-ujungnya Ponzi, dibilangin mata ngeyel, ya kan? Jadi di antara market semuanya, market Snapex, Binance, Dudex, Bityar, Indodax itu memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya kan? Tetapi kita juga harus lebih pintar karena seiring berjalannya waktu, inovasi-inovasi itu akan terus muncul. Inovasi-inovasi itu akan terus mengekspansi kita semuanya. Mana yang bisa menguntungkan di kita, mana yang bisa kita mainkan, mana yang bisa menghasilkan profit gitu kan. Sedangkan Indodax aja sekarang ini volumenya udah nggak jelas. Lalu kita ini harus bagaimana bang? Kesimpulannya terakhir itu bagaimana? Nggak gimana-gimana. Kita mainkan apa yang kita bisa membuat profit. Udah gitu aja. Kalau misalkan produk dalam negeri tidak bisa menghasilkan profit secara maksimal, ya udah kita main dalam luar negeri. Ya kan, kita main Binance aja, kita main Dudex aja, kita main Snapex aja, kita main Bityard aja. Bang, sebenarnya lu mihak siapa sih? Saya nggak mihak siapa-siapa. Saya nggak mihak siapa-siapa ya, karena memang saya mengedukasi mana market kripto yang benar, mana kripto yang layak, mana kripto yang halu, kan gitu kan. Sejauh ini seperti Dudex, Binance, Snapex, Bityard ini menawarkan fitur yang lebih maksimal profitnya daripada Indodax. Lalu kenapa kita harus main di Indodax? Kan gitu aja. Kita nggak munafik, kita butuh duit.
Lalu market apa yang direkomendasikan abang? Nah, maka dari itu terus ikuti channel ini ya kan. Terus ikuti channel ini, bagaimana nanti kelanjutannya. Maka dari itu kalau misalkan kalian ingin step by stepnya, maka saya akan buatkan video step by stepnya, mulai dari perkenalan market, cara tradingnya, kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya, dan silahkan kalian pilih market mana yang akan kalian mainkan. Terserah mau market mana aja, terserah, yang penting sesuai dengan gaya kalian. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Di video selanjutnya saya akan membuat step by step, mulai dari awal sampai kalian bisa paham market mana. Silahkan kalian yang tentukan. Saya hanya menjelaskan market apa yang saya jelaskan, market apa yang saya rekomendasikan. Saya Andi Firmansyah. Salam trader.